eh, pedagang mobil ini kan kalau malam ini apalagi di bulan-bulan Ramadan ini banyak informasi berseliweran gitu Sat ya. Info unit segala macam gitu. Jadi kita banyak bekerja di malam hari gitu selepas tarawih gitu Sat. Nah, qadarullah di 10 malam terakhir ini kan banyak dari kita yang mungkin ada yang itikaf atau segala yang seperti itu Sat. Kemudian eh, eh, apakah diperbolehkan saat kalau misalkan bernegosiasi gitu, tidak akad tapi bernegosiasi di dalam masjid posisinya. Jadi misalnya ada gitu, terus ada informasi mobil segala macam, mana negosiasi tapi ada kondisinya ada di dalam masjid gitu. Mungkin agak males atau bagaimana kalau mau keluar gitu. Nah, tidak ada akad, tidak ada transfer uang, nggak ada transaksi, tapi negosiasi. Itu bagaimana hukum itu dari hukum syariat dan ya bagaimana kalau tidak boleh bertransaksi. Iya, baik. Jadi itikaf itu berdiam diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah-ibadah. Sedangkan bernegosiasi ini bukan ibadah, dia adalah masalah mencari keuntungan untuk kehidupan dunia dari harta. Jadi dia bukan bagian dari itikaf. Ini sudah sesuai dengan makna itikaf, ya. Maka wallahu taala dalam pilihannya bukan berarti itu dilarang, bukan dilarang, ya. Maka mencari harta yang halal itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka oleh karena itu, ya cari gunakan waktunya sesuai waktunya. Kalau kita memang ingin itikaf, maka beribadah. Tapi kalau masih ingin mencari keuntungan, berarti ya jangan itikaf dulu. Harus negosiasinya keluar dulu. Keluar dari masjid, karena masjid itu digunakan Allah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dulu dari masjid. Gak apa-apa, begitu selesai, masuk lagi, niatkan lagi itikaf. Begitu, Pak. Karena negosiasi pun termasuk mukadimah dari jual beli. Ya, pendahuluan dari jual beli. Hikmahnya kenapa jual beli dan masjid dilarang? Karena menghindari ribut di masjid, masalah perdebatan masalah dunia. Karena menghindari nanti tawar-menawar dalam masjid. Nah, negosiasi ini adalah tawar-menawar. Nah, jadi bukan lagi tujuan masjid itu untuk beribadah, yang mana memang harusnya untuk masjid itu adalah beribadah kepada Allah. Itu bukan sesuatu yang tercela, bukan nggak masalah. Cuma nggak sesuai saja kalau kita yang itikaf, itikaf. Kalau belum bisa, ya maka keluar dulu. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Nah, kalau betul-betul itikaf, tinggalkan dulu. Kalau memang belum bisa, jangan berarti batalkan dulu itikafnya. Keluar dulu masjid. Nah, nanti ulang lagi itikaf. Atau keluar sebentar juga nggak ada masalah, karena ada kebutuhan. Ya, Allah. Ustaz, jazakumullah khairan. Paham. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ustaz, mungkin sedikit menambahkan pertanyaan dari Pak Rizal Agam tadi, Ustaz. Sebelum nanti ke bapak-bapak yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan masih seputar tadi transaksi di masjid, Ustaz. Ana ingin tanya sebenarnya, Ustaz. Yang kayak tadi saran dari Ustaz, kita keluar dulu dari masjid gitu, baru nanti setelah urusan jual belinya selesai gitu, kita bisa masuk lagi ke masjid untuk melanjutkan iktikafnya. Yang jadi pertanyaan aja sebenarnya uh, yang jadi batasan dari masjid itu sebenarnya apa, Ustaz? Itu sehingga itu adalah hal yang atau itu area yang diperbolehkan untuk kita bertransaksi tadi gitu. Apakah kalau kita ke parkiran masjid itu sudah dalam konteks keluar dari masjid dan kita diperbolehkan untuk tadi bernegosiasi gitu, atau bahkan mungkin ya Ustaz, mungkin dalam kondisi tertentu gitu kita bahkan bisa akad di sana dengan konsumen kita di parkiran masjid gitu, atau sebenarnya parkiran masjid sendiri itu bagian dari masjid yang notabene sebenarnya kita tidak boleh bertransaksi di sana gitu. Jadi memang yang ada hubungan dengan masjid atau title-nya masjid gitu itu tidak bisa dipakai sama sekali untuk tempat berjual beli atau bertransaksi, Ustaz. Baik, hukum jual di dalam masjid ini memang terjadi perbedaan para ulama yang mengharamkan mazhab Hambali. Jumhur ulama mengatakan hanya makruh. Tapi pendapat yang kuat karena jelas Nabi melarang, maka sebaiknya kita jelas-jelas larang itu sesuatu yang haram. Ya. Kemudian
batasan masjid kita yang dilarang melakukan jual beli itu yang mana. Maka ini juga menjadi sesuatu permasalahan yang yang dipermasalahkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang wakaf, ada yang mengatakan tanahnya wakaf, ada yang mengatakan bangunannya. Nah, maka wallahu ta'ala bangunan tapi tanahnya milik sarana umum pun bangunan itu juga wakaf juga. Maka dengan demikian ya bagaimana untuk menggabungkan semua pendapat tersebut supaya bisa kita pahami mengamalkannya untuk kehati-hatiannya ya. Maka kita lihat kalau tanahnya bukan wakaf tapi ada bangunannya berarti bangunannya wakaf untuk masjid, berarti ditujukan untuk beribadah. Maka keluar dari bangunan masjid itu aja misalkan di parkiran, nah itu sudah keluar dari masjid ya. Tapi kalau tanahnya memang tanah wakaf dan tanah wakaf itu disebutkan tanah wakaf masjidnya sekian-sekian yang dibangun sebagian, maka keluar dari tanah wakaf tadi ya. Karena walaupun bangunannya sebagian, tapi tanahnya ini wakaf ke masjid kena dana terbatas, sehingga sebagian aja yang dibangun masjid, tapi sebagiannya juga masih tanahnya wakaf atas nama masjid, berarti masih masjid juga namanya. Nah, maka keluar kita dari tanah yang wakaf masjid tadi, supaya lebih aman. Begitu, wallahu ta'ala. Kenapa? Karena memang Allah annal masajidalillah. Masjid itu milik Allah. Dan Nabi pun membangun masjid itu tanahnya wakaf. Beliau wakafkan. Ya. Nah, sehingga yang masjid itu rata-rata tanahnya wakaf, sudah milik Allah Ta'ala, tapi realitanya tempat kita ada masjid itu tanahnya masih tanah milik pribadi. Suatu saat bisa akan dihancurkan bangunannya. Nah, maka demikian tadi yang sudah kita jelaskan penjelasannya. Wallahu Ta'ala alam. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya. Insya Allah